kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu berupa ajaran agama Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga adalah penutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama, pengibasan modul 1.4 budaya positif. Banyak terima kasih atas kehadiran para umat positif di sekolah kita atau di lembaga ini, supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Bagaimana cara budaya positif yang baik di sekolah ini? Kita harus saling bekerjasama dan sukses. Amin. Dan bisa memberikan nilai yang terbaik untuk lembaga di sekolah kita ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Kepala Sekolah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mistri SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya di sini akan menyampaikan aksi nyata pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif, membangun budaya positif di sekolah. Ibu-ibu, kita sebagai seorang guru yang nantinya akan mempraktekkan segala macam kebaikan yang ada di lingkungan sekolah kita, termasuk budaya positif. Budaya positif itu sesuatu yang baik yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Ada yang berupa karakter kebaikan, karakter perilaku berbudi luhur, sesuai apa yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tut Uri Handayani. Di situ Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru besar di Indonesia ini telah memberikan pedoman kepada kita selaku seorang guru. Seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, yaitu Tut Uri Handayani. Canangkan oleh Ki Hajar Dewantara, Tut Uri Handayani ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa Tut Uri Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberi motivasi, di belakang menirukan. Ya, itulah kenapa Ki Hajar Dewantara sebagai guru besar pendidikan Indonesia sekarang memberikan kebebasan pada anak-anak. Anak-anak diberi kebebasan untuk memilih pelajaran yang ia pilih. Tidak seperti itu dulu ya Bunda. Dulu kita sebagai guru itu menuntut anak, tapi sekarang tidak. Guru hanya menuntun Bunda, menuntun anak ke arah yang lebih baik, seperti budaya positif. Apakah budaya positif ini bisa kita terapkan pada lingkungan kita, lingkungan sekolah kita? Bisa napa mboten Bunda? Bisa. Ya, bisa kita terapkan. Budaya positif itu bermacam-macam Bunda. Misalnya kita memberikan anak-anak membangun budaya positif dengan akhlaknya. Nomor satu itu akhlak budaya. Akhlaknya dulu kita bangun, itu juga budaya positif. Terus setelah itu akhlak kita bimbing dulu. Terus ilmu umumnya juga
Terus anak-anak kita bimbing ke arah yang lebih baik dengan memberikan kebebasan pada anak. Anak merasa aman, anak merasa nyaman sekolah di sekolahan kita. Kalau ini budaya positif ini juga harus ada kolaborasi dengan ibu-ibu juga. Wali murid Bunda ya. Di sini kan semuanya Bunda guru. Nanti kita mengundang wali murid untuk mengetahui, untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolahan kita. Budaya positif secara ilmu yang ada di modul ya Bunda ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Loh, nilai-nilai kebajikan itu banyak di sekolahan kita. Misalnya sholat duha, kebiasaan, doa-doa yang kita berikan, hadis-hadis yang kita berikan, cerita-cerita Nabi, itu termasuk budaya positif dan nilainya bernilai kebajikan. Yang itu akan membangun akhlak anak-anak. Saya itu pernah Bunda ya, yang namanya anak, polos-polosnya anak saya, anak desa itu meso Bunda. Saya tanya, nak itu tadi berkata jelek sayang, kenapa kok diucapkan? Loh Bunda, oh bapak saya di rumah juga seperti itu. Jawaban polos seorang anak Bunda. Walaupun di sini kita berpihak pada anak, kalau memang kenyataannya anak ini mulai melenceng dari alur kita, yuk kita ingatkan Bunda. Inilah yang dinamakan aman, sekolahan aman dan nyaman. Kita tetap memantau anak-anak walaupun kita memberikan kebebasan. Yang namanya anak Bunda bebas oleh ngomong, ya Allah, bapak saya itu loh Bu, ayah saya di rumah ya seperti itu, ya meso, nggak apa-apa ya katanya mama. Seperti itu ya Allah. Setelah itu saya selaku pendidik, saya tak arahkan Bunda. Akhirnya anak itu manut, udah nak ya, karena ada hadis berkata baik, diucapkan sama anaknya hadis berkata baik. Terus kita bahas di situ, dan di situ terjadilah pembuatan keyakinan kelas. Karena apa? Dari omongan anak kita telaah, terus kita cari solusinya, kita sampaikan kepada anak tersebut. Anak mengerti, akhirnya dia itu nggak pernah meso Bunda di sekolahan itu Bunda. Itulah yang dimaksud dari nilai-nilai kebajikan. Yang dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini ada aturan-aturannya di sekolahan ini. Makanya anak-anak kita bimbing ke arah yang lebih baik sehingga merasakan sekolah ini aman dan nyaman. Next, terus merujuk ke perubahan paradigma ataupun keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita punya keyakinan, insya Allah tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Ibarat kita menggenggam sesuatu, ini keyakinan kita Bu. Misalkan aku punya keyakinan dan ini nggak boleh ada yang mengetahui karena ini rahasia saya nanti harus jadi apa di genggaman saya, dan itu kita pegang erat-erat. Bisa diberikan contoh, Bunda Siti sama Bunda Dia maju ya. Bunda Siti mempunyai keyakinan yang kokoh yang tidak akan dibuka, yang tidak akan bisa dibuka oleh Bunda Dia. Coba Bunda Siti bisa mempraktekkan. Bunda Dia coba merayu dengan cara apa saja agar bisa membuka keyakinan ataupun apa yang dipertahankan Bunda Siti. Bunda, coba dong pengen tahu jadi dirinya Bunda Siti, biar saya bisa kayak Bunda Siti di sini. Tidak. Kenapa tidak boleh? Kita kan sama-sama teman, kita setiap hari di sekolahan, sering ketemu juga. Kok nggak boleh? Biasanya kan kita teman dekat, harusnya ayo dong bisa berbagi. Tidak, nanti sampai tahu. Nah masa Bu, kita loh cuma sharing lah, biar
biar kita sama-sama sukses loh. Masak sedikit aja resepnya, boleh nggak? Enggak. Apa tetap nggak boleh? Kita besok jalan-jalan loh. Nanti kalau sampai mau ngasih tahu, kita jalan-jalan besok sama teman-teman. Mau nggak? Enggak. Ya, tepuk tangan. Ya, itulah merupakan keteguhan hati Bunda Siti. Walaupun Bunda dia merayu bagaimanapun juga, besok itu rekreasi dan lain-lain, Bunda Siti tetap teguh dengan pendiriannya. Itulah contoh yang terjadi ya. Next. Lanjut, next. Hukuman dan penghargaan tadi ya, dan penghargaan. Ini Bunda, hukuman dan penghargaan itu kadangkala melukai hati anak. Kadangkala menghukum anak itu anak menjadi dendam pada kita. Kenapa? Kalau di sekolah yang dulu sebelum ada budaya positif, anak dihukum, disuruh lari, disuruh nulis di buku tugas sampai sebanyak-banyaknya. Tapi setelah ada budaya positif ataupun ada contoh dari Ki Hajar Dewantara yang sekarang ada kumer itu ya Bunda ya, itu tidak berlaku insya Allah. Anak tidak selayaknya mendapat hukuman. Anak ingin merasa nyaman dan aman di sekolah. Hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu lama ataupun jangka waktu pendek, itu yang namanya hukuman. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini untuk restitusinya merupakan pilihan penguatan bagi murid dalam jangka waktu dan panjang dan pendek, untuk murid ataupun anak mendapatkan perlindungan ataupun penguatan. Next. Ya, untuk keyakinan kelas Bunda, kalau kita bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, insya Allah kita tidak akan dapat ataupun tidak mudah untuk memberikan hukuman pada anak-anak, karena anak-anak sudah tertib secara mandiri. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Di keyakinan kelas sudah ada kesepakatan antara anak-anak dengan bunda gurunya. Misalnya, anak-anak tolong besok jangan terlambat ya, karena sudah kesepakatan anak-anak dengan bunda guru kalau masuk sekolah pas jam 7. Saya yakin anak-anak gak akan melanggarnya kecuali memang benar-benar kepepet ataupun macet. Ini pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan dan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah hendaknya dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan keyakinan kelas bisa ditinjau kembali sewaktu-waktu. Kenapa keyakinan kelas itu harus disepakati antara bunda guru dan murid kalau keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan sekolah itu bisa wali murid mengeluarkan pendapatnya waktu ada acara parenting itu Bunda. Itu dibuat keyakinan kelas atau dibuat keyakinan sekolah. Di situ bunda-bunda ataupun wali murid bisa mencurahkan pendapatnya dan nanti kita sepakati bersama. Ya, kalau keyakinan kelas dibuat antara guru sama muridnya. Kalau muridnya enak, merasa enak, gurunya juga enak, kan pembelajaran lebih enak. Anak tidak merasa terbebani, anak tidak merasa
takut, anak merasa aman dan nyaman. Next, Bunda Dina. Ini Bunda bisa ini disimak waktu saya membuat keyakinan kelas karena menangani masalah Mas Amar, Mas Ridho sama Mas Alam. Jadi dapat laporan dari katanya hari malam ini melempar batu iya terus nanti itu berani ya terus katanya sekarang Alam kenapa dia melempar batu itu aku masih Mas amat jahat, iya sama Mas amat jahat. Oh habis main teman ya. Tidak sama Amar. Oh, boleh bisa dong. Sekarang sudah tahu kenapa kalau itu kok melempar batu sama Mas Amar. Karena Mas Alam main putus yang Mas Alam, Mas Alam sakit kan? Dan bilang di kelas kalau anak-anak sama teman hukum deh sudah ada. Next. Bunda, ini ada video tentang permasalahan ya, karena simak video berikut ini ge. 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Tadi video mengenai 5 posisi kontrol G. Sekarang kita lanjut lagi materi selanjutnya. Next Bunda. Dan ini simak video berikut ini tentang teori restitusi G. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Itu tadi segitiga restitusi, yaitu dengan 3 langkah restitusi Bunda. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini misalnya anak-anak melakukan tindakan salah, kita menggunakan
segitiga restitusi dengan 3 langkah Bunda untuk menyelesaikannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang namanya anak, masih anak ya Bunda ya. Kalau kita salah, kita menstabilkan dulu keadaan biar anak itu tenang, biar anak itu tidak merasa bersalah. Kadang-kala guru itu memuji, tapi kadang-kala anak-anak menyimak itu, ya Allah, agak iso membahagiakan guruku, aku terus salah aja, kadang-kala tanpa sadar seperti itu. Tapi kita tetap berusaha mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik. Yang kedua, validasi tindakan. Di sini ada, kita tanya sama anak-anak, mengapa sih nak kamu melakukan itu? Kenapa? Kita tanya, nanti kita tahu masalahnya apa Bunda. Yang ketiga, bisa menanyakan keyakinan dia itu tadi. Kita bisa menanyakan kenapa, mengapa, apa osena, seperti itu kan. Nanti dijawab sama anak itu jujur Bunda, polos sekalian anak itu. Manfaat restitusi. 1. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di restitusi itu anak-anak intinya anak yang salah dengan Bunda. Jadi anak itu memperbaiki kesalahannya tanpa merasa terbebani, karena ada masukan-masukan dari Bunda guru. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah yang ia alami. Jadi anak itu mendapatkan solusi, diajak Bunda gurunya ngomong, berkolaborasi, berdialog ataupun ngobrol bareng sama Bunda guru itu perlu Bunda, daripada anak nanti ayo dukung gini-gini. Sekarang bukan zamannya lagi, karena sekarang itu sekolah sudah model sekolah berpihak pada murid. Kita harus bisa memberikan nyaman dan aman pada anak-anak kita. Yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan kesalahan dirinya setelah berbuat salah. Arek wis mari salah, kita ajak ngomong-ngomong, akhirnya nyambung, bisa membuat anak-anak memiliki kepercayaan diri lagi. Yang selanjutnya, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Dari belajar dari kesalahan yang diperbuat anak-anak, kita sudah memiliki keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu bisa kita terapkan. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada karakter itu Bunda, karakter yang baik, bukan tindakan, bukan hukuman. Ini segitiga restitusinya ya. Nah, misalnya anak salah, nah kamu pasti punya alasan nak mengapa kamu lakukan perbuatan itu. Jawab anaknya dengan polos, jawab. Lawang saya diganggu Bunda, ya saya nggak terima, saya balas. Anak itu seperti itu. Dari situ, dari kesalahan itu kita mengutarakan pendapat sama anak-anak dengan berbagai macam cara, dengan berbagai argumen-argumen, sehingga anak-anak tidak merasa bersalah dan anak-anak menyadari kesalahannya dengan sendiri. Akhirnya anak-anak sadar dan akhirnya pembelajaran berjalan dengan lancar, pendidikan anak-anak merasakan aman dan nyaman. Kalau kita sama-sama kolaborasi antara wali murid, antara Bunda guru, antara anak-anak, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita akan menjadikan sekolahan ini ke arah yang lebih maju. Hanya itu Bunda yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya selaku pemateri hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, di sini ada 3 pertanyaan dari saya, nggih. Yang pertama, biar kita bisa sharing ya. Yang tadi sudah mendapat materi, kita sudah fokus pada lihat itu video 2 kali, biar kita bisa mengetahui apakah budaya positif itu monggo perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan di sekolah. ya. Baik, terima kasih. Budaya positif itu ialah perwujudan nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Terima kasih Bunda Siti, bagus sekali. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah keyakinan kelas itu hanya untuk siswa saja? Siapa yang mau menjawab? Bunda, boleh saya menjawab? Boleh. Nggak pakai mic, nggak apa-apa Bunda, sing buat. Oh iya, dari materi Bunda sebelumnya tadi Bunda telah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi menurut saya untuk keyakinan kelas itu bisa dimiliki beberapa anggota seperti dewan guru, kepala sekolah, dan juga warga sekolah lainnya. Baik, Seperti terima itu kasih. Bunda. Ya. Terima kasih. Baik, itu jawaban yang tepat, yaitu keyakinan kelas itu bisa dipakai atau bisa digunakan untuk dewan guru, kepala sekolah, dan semua warga yang ada di sekolahan atau yang ada di lembaga. Intinya seperti itu Bunda G. Pertanyaan selanjutnya Bunda Dina, bagaimana cara menciptakan sekolahan yang aman dan nyaman? Silakan, siapa yang mau menjawab? Baik, nggak pakai mic ya Bunda? Dengan cara memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan kebebasan siswa untuk berekspresi dan memilih kebutuhannya dengan bebas. Oke, betul sekali. Dengan cara memberikan motivasi kepada siswa untuk mengekspresikan keinginannya. Loh, anak itu diberi kebebasan. Diberikan kebebasan untuk memilih pembelajaran mana yang ia pilih, dan untuk memilih pembelajaran mana yang ia pilih, kita memberikan kenyamanan pada anak merasa aman dan nyaman, tapi kita tetap memberikan motivasi kepada anak-anak. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Menteri yang telah memberikan kesempatan untuk saya mengikuti kegiatan seminar budaya positif yang ada di sekolah. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan untuk memajukan sekolah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran anak-anak yang menyenangkan, aman dan nyaman. Saya lebih paham bagaimana pendidikan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak untuk menciptakan budaya positif dan menciptakan lingkungan sekolah atau lingkungan belajar yang menyenangkan, aman dan berpihak kepada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.